Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini adalah tempatnya ujian. Selama kita hidup, maka selama itu pula kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Entah itu ujian kita merasakan rasa takut, takut kehilangan harta, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan orang-orang yang kita sayangi dan lain sebagainya. Maka perlu di sini menanamkan dalam diri kita, menanamkan dalam hati kita pentingnya untuk meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini tidak jauh daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang dimana ada seseorang yang setiap jam bahkan setiap menit itu selalu mendapatkan masalah. Entah masalah dalam kendaraan, entah itu masalah dalam pekerjaan, atau bahkan masalah dalam keluarga. Semua itu selalu dia dapatkan. Tetapi anehnya, ketika kemudian orang lain yang melihat daripada masalahnya, mereka senantiasa berkata, sungguh berat musibahmu, sungguh berat masalahmu. Tetapi orang yang dikenai masalah ini justru tidak merasakan apa-apa. Justru dia merasa rileks, merasa tenang. Di dalam hatinya tidak ada kemudian rasa gelisah, meskipun masalah yang dihadapi cukup berat. Maka yang harus kita pelajari daripada kisah ini adalah bagaimana pentingnya untuk memahami daripada hakikat qada dan qadar, ketetapan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di dalam hatinya, di dalam pikirannya mempunyai keyakinan besar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada satupun yang Allah berikan kepada kita mulai daripada batas kemampuan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ujian kepada kita, maka yakinlah bahwasanya ujian itu pasti akan berakhir. Kenapa? Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti akan bersanding dengan kemudahan. Maka begitulah orang-orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang tinggi kepada Allah dan Rasulnya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan daripada ujian yang berfungsi untuk memberikan kita sebuah keyakinan yang besar bahwasanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan semata-mata hanya sekedar dikatakan dan iman. Hanya sekedar kita mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul tanpa adanya sebuah ujian. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat dikatakan hasiban nas ayatsraqu yaqulu amanna wa la yuftanun. Bahwasanya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita belum diuji Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian ini adalah bagian daripada pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Allah tidak mengetahui kita beriman? Tentu Allah tahu, Allah itu maha tahu. Tapi kemudian lalu mengapa Allah menguji kita? Lalu mengapa Allah menguji keimanan kita? Ibaratkan seorang dokter yang ingin mendapatkan gelar doktornya, tentunya tidak akan mudah kemudian dia menuliskan di depan namanya Dr. Sifulan. Tidak, sebelum dia memiliki disertasi. Maka disertasi ini adalah sebuah bukti bahwasanya dia adalah seseorang yang sudah doktor. Begitu pula kita dengan Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kita ujian, maka kita belum dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman. Karena kenapa? Banyak orang yang mengaku beriman tapi ketika diberikan ujian dia kemudian mengeluh. Maka disinilah letak daripada yang harus kita tanamkan dalam diri dan jiwa kita bersama. Olehnya itu, saudaraku seiman dia muliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada. Kami kembali ingatkan kepada kita semua bahwasanya ingatlah, dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Ketika kemudian kita menjadikan dunia ini sebagai surga bagi kita, maka niscaya di akhirat kita akan mendapatkan sebuah kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di dunia ini kita betul-betul meyakini bahwasanya ini adalah penjara bagi kita, kita harus melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka inilah yang akan kemudian memberikan kita kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan dunia wal akhirat. Wallahu a'lam bissawab.